Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia, nikmat dan kasih sayangnya lah kita sampai dengan detik ini bisa menjalani hidup kita. Di balik nikmat-nikmat yang kita pakai, yang kita rasakan, yang kita nikmati, ada Allah yang Maha Besar. Ada Allah yang Maha Pemberi. Salawat dan salam kita haturkan untuk manusia terbaik yang Allah kirim menjadi tauladan bagi umat manusia, baik dalam akhlak, ilmu, dan ibadah. Memberikan pengajaran, memberikan teladan bagaimana menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya berharap agar akhir dari hidup kita di dunia adalah akhir yang husnul khotimah dan melanjutkan perjalanan menuju manusia yang mencintai kita bersama-sama dengan beliau, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat, teman yang mendengarkan audio ini, pada siang hari ini ketika matahari telah melewati batas tegak lurus dengan kita berdiri, artinya separuh hari telah kita lalui. Mari sejenak untuk introspeksi, muhasabah, berkontemplasi, memeriksa kembali hati kita. Setelah beberapa jam yang lalu kita disibukkan dengan fisik kita, dengan pikiran kita, dan emosional kita. Mari sejenak kita menjenguk hati kita, kalbu kita. Kita dengarkan yang ia ingin katakan, yang ingin ia fatwakan. Biarkan dia bercerita tentang kerinduannya kepada Rob, tentang ketulusannya, tentang kebersihan dan fitrahnya. Sahabat Mas Kupin dan nasihat dan inspirasi kebaikan, kadangkala karena kesibukan kita seringkali membiarkan hati-hati kita sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan, dan sahabat yang baik hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Mungkin di antara kita, saya dan juga sahabat, kalau kita ingat-ingat kembali perjalanan hidup kita, maka kita akan menemukan satu momen di mana kita merasakan betapa sakitnya diabaikan. Betapa pedihnya ketika kita tidak dianggap, ketika kehadiran kita sama atau dianggap sama dengan ketidakhadiran kita. Ketika keberadaan kita di tengah teman-teman kita sama dengan ketidakadaan kita. Mungkin secara fisik kita hadir di tengah-tengah mereka, namun serasa kita jauh dari mereka karena kita merasa diabaikan, tidak dianggap, bisa jadi tidak dianggap selevel, bisa jadi dianggap rendah. Bisa jadi perasaan itu hadir karena memang kenyataannya seperti itu, atau mungkin perasaan itu hadir karena persepsi kita saja, karena kondisi jiwa kita yang sedang tidak baik-baik saja. Namun kita tidak memeriksa ada apa di balik munculnya perasaan tersebut. Yang jelas, perasaan itu mengakibatkan rasa yang sama, yaitu rasa sakit. Rasa semakin tenggelam, rasa semakin terasa begitu tidak berartinya diri kita, begitu kecilnya, begitu tidak ada kontribusinya dari kita. Kalau kita merasakan sakit, merasakan terhina, kadang merasakan tidak berarti, ketika keberadaan kita, ketika kehadiran kita tidak dianggap oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang kita merasa dikenal, oleh orang-orang yang kita merasa mengenal mereka, namun ternyata mereka tidak mengenal kita. Atau mereka tidak mau mengenal kita. Lalu bagaimana kalau seandainya kita naikkan kepada orang-orang yang berada di lingkaran kita,
Kalau teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, mungkin dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam grup WA umpamanya, atau dalam sebuah seminar pelatihan, grup bisnis contohnya, yang mereka tidak banyak berkontribusi dalam hidup kita, hanya sebatas kenal saja. Rasa diabaikan itu terasa sakit. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kita yang dari sejak kecil memelihara kita sampai besar, yang dengan tulus memberikan apapun demi anaknya, yang rela bekerja pulang petang, pergi pagi pulang petang, yang rela memeras keringat, yang rela membanting tulangnya agar anaknya tetap hidup, agar anaknya tetap bisa sekolah, dan agar anaknya bisa tetap tersenyum. Lalu bagaimana rasanya ketika mereka merasa diabaikan oleh anak-anaknya, anak yang selama ini mereka besarkan, anak yang selama ini mereka pelihara, anak yang selama ini mereka sayangi. Namun ketika besar, ketika beranjak dewasa, ketika mulai bisa mandiri, anak itu mengabaikan mereka, tidak menganggap kehadiran orang tua mereka. Orang tuanya masih ada, namun tidak pernah sekedar berbicara, baik secara langsung atau sekedar melalui telepon. Tidak peduli dengan kebutuhan mereka, tidak pernah menanyakan kabar mereka. Mereka serasa tidak ada lagi, padahal mereka masih ada. Bukankah itu bentuk pengabaian? Bukankah itu terasa menyakitkan bagi mereka? Bukankah itu lebih besar sakitnya, lebih pedih sakitnya ketimbang rasa sakit akibat diabaikan oleh teman-teman kita? Sahabat Muskumin, sahabat inspirasi kebaikan, dan sahabat apapun yang Anda merasa mungkin di antara sahabat-sahabat ada kedua orang tuanya yang telah tiada, ya telah dipanggil oleh Rob. Bukankah ketika mereka di sana merasa telah melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka, bukankah mereka di sana menunggu doa-doa dan kiriman amal soleh anak-anaknya? Namun kadang kita mengabaikan mereka
tidak ingat dan tidak memanjatkan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Bukankah itu juga bentuk pengabaian? Bukankah itu juga menyakitkan bagi mereka yang telah membesarkan kita? Mari kita memulai untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita, karena memang diabaikan itu rasanya sakit dan pedih. Maka mari kita mulai dari diri kita untuk tidak mengabaikan sahabat kita, orang tua kita, dan orang-orang yang dikenal oleh kita. Mari kita memupuk rasa peduli pada kebaikan-kebaikan mereka dengan mendoakan mereka, dengan menanyakan kabar, dengan bersilaturahmi, dan bentuk lain kepedulian kepada mereka. Sahabat inspirasi kebaikan, sahabat Mas Kuping, dan sahabat Soleh. Terakhir, mari kita kembali turun ke bawah. Biarkanlah hati kita yang berbicara, mengingatkan kita akan fitrahnya. Kita naikkan satu level lagi tentang rasa sakit akibat diabaikan. Entah kita sadari atau kita tidak sadari, entah kita bersyukur atau tidak bersyukur, entah kita ingat atau tidak ingat. Setiap hari kita merasakan nikmat, dan di balik nikmat itu tentunya kita tahu ada pemberi nikmat. Dan siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memelihara makhluknya, yang senantiasa dalam kesibukan, yang senantiasa kasih sayangnya tercurah kepada kita, yang Dia memberi tanpa pamrih, karena pemberiannya tidak ada motif kita berterima kasih atau tidak berterima kasih, tidak mengurangi kebesarannya. Kita beribadah atau tidak beribadah tidak mengurangi keagungannya. Dia yang dalam setiap detak napas kita, dalam setiap detak jantung kita dan hembusan napas kita, ada izinnya di sana. Dalam setiap nikmat yang kita pakai, dalam setiap butir nasi yang kita makan, ada di sana izinnya. Kalau kita boleh jujur, kalau kita mau jujur, bukankah selama ini kita banyak mengabaikannya?
kita banyak tidak merasakan kehadirannya, padahal dia hadir di setiap detak jantung kita. Padahal nikmatnya hadir dan kita nikmati di setiap detik yang kita lalui. Bukan kita justru kita sering merasa kita walaupun ada dengan sikap-sikap kita. Bukankah lebih banyak tidak ingatnya kita daripada ingatnya? Bukankah lebih banyak abai kita daripada ingat kita, daripada peduli? Bukankah kita banyak merasa bahwa nikmat ini adalah hasil kerja keras kita, hasil kepintaran kita? Bukankah kesombongan kita, keangkuhan kita telah membuat kita abai terhadap Rabb kita yang kasih sayangnya kita terima setiap saat? Sahabat, bukankah ini kezaliman yang sangat besar? Bukankah ini kezaliman? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Sungguh kami telah bergelimang dalam dosa-dosa karena kesombongan dan keangkuhan kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan sungguh kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Banyak kelalaian kami, banyak lupa kami, banyak tidak syukur kami menganggap nikmat yang selama ini Engkau berikan adalah hasil dari kerja keras kami, hasil dari strategi kami, hasil dari kepintaran kami. Padahal itu semua karena Engkau izinkan, ya Rabb. Karena Engkau izinkan, ya Rabb. Seandainya Kau cabut satu nikmat saja, Kau cabut satu nikmat saja, oksigen tidak Kau berikan kepada kami, sungguh kami tidak berdaya, ya Rabb. Sungguh kami lemah, namun kami telah menzalimi diri kami dengan kesombongan kami, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, dengan keagungan-Mu dan dengan kasih sayang-Mu yang besar, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, ampunilah kami, ya Rabb. Kepada siapa lagi kami mohon ampunan kalau bukan kepada-Mu, ya Rabb.
Ya Rahman, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu, hamba yang ahli taubat, hamba yang senantiasa memelihara diri dari mengagungkan diri kami sendiri, hamba yang senantiasa ingat akan kebesaran, karena Engkau telah mengabarkan bahwa dengan nikmat-Mu ya Allah, hati ini akan menjadi tenang. Kegalauan-kegalauan kami dalam hidup kami karena lupanya kami kepada Engkau ya Rabb, karena sifat abai kami terhadap keagungan dan kebesaran-Mu ya Rabb. Sahabat inspirasi kebaikan, sahabat Mas Kupin, demikianlah semoga renungan siang hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, terutama untuk diri saya sendiri dan sahabat semuanya, menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memantaskan diri untuk nantinya dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar makan kasihan dipegang terus sama dia biar lari-lari ya sehat dia kelinci kalau lari-lari sehat, kalau sering dipegangin dia mati. Oh ya sayang ya sama kelinci ya. Tapi